Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa sharing ke kalian tentang dunia perbudgetingan. Di sini aku mau budget and save bulan Agustus 2022. Dan seperti biasa aku udah bikin temanya, tapi sekarang tinggal aku timpah aja biar lebih nyata. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah termotivasi, yang udah kasih komentar positif di setiap postingan-postingan aku. Semoga teman-teman semua juga lancar setiap keuangan keluarganya ya. Di sini aku mau bilang apa yang aku sharing bukan bermaksud untuk pamer atau ria, karena ini nggak ada apa-apanya. Aku hanya ingin support supaya teman-teman juga bisa merasakan nikmatnya budgeting. Untuk budgeting nggak akan selalu mulus ya, pasti ada boncosnya di setiap bulannya. Contohnya aku kemarin di bulan Juli itu benar-benar nggak mulus sama sekali. Ada dana yang boncos tapi masih bisa kalian pakai dana yang lain. Dan aku juga masih banyak banget belajar dari budgeting ini, karena apa yang aku tulis di sini masih berantakan banget dan benar-benar pure bikin budgeting ini sesuai dengan kemampuan aku. Tapi alhamdulillah setelah aku mengenal budgeting ini masih ada sisa dari uang gaji aku. Jadi sampai akhir bulan gaji itu tetap ada, nggak sama sekali harus pinjam uang di akhir bulan. Dan di sini aku tulis dulu budgeting Agustus 2022 karena aku udah terbiasa bikin budgeting setiap bulannya, jadi kayak kecanduan aja gitu. Harus banget nih setiap mau gajian aku catat kebutuhan apa aja dan pengeluaran apa aja, yang akhirnya bisa jadi kebiasaan kita. Nah, semua juga dimulai pelan-pelan ya teman-teman, nggak bisa langsung instan. Oke, untuk gaji di sini aku tulis 3.500.000. Kenapa? Karena suami aku kemarin baru aja berhenti, tapi alhamdulillahnya sekarang suami aku udah mulai kerja lagi. Jadi untuk pengeluaran aku pakai dari uang gaji aku. Begitu teman-teman, namanya rumah tangga pasti harus saling melengkapi lah gitu ya. Dan alhamdulillahnya suami aku udah diterima di tempat kerjaan yang baru, jadi mulai penyesuaian dari awal lagi, kita mulai dari nol lagi. Sebenarnya kemarin itu suami aku dapat uang lemburan dari tempat kerjaan dia yang lama, tapi aku bilang pegang aja buat kebutuhan suami selama sebulan di tempat kerjaan baru, karena kan butuh ini butuh itu gitu. Dan kemarin juga suami ngajakin holiday, jadi pakai dana yang dia punya. Dari dana 3.500.000 ini aku alokasikan sebaik mungkin supaya dananya itu terbaur dengan benar dan bermanfaat ya teman-teman, enggak kebuang sia-sia gitu. Yang pertama ada kewajiban, di sini ada orang tua sama sedekah, terus ada saving. Di sini aku usahakan untuk saving buat rumah 500.000 dan ada dana darurat 100.000, walaupun nggak banyak, yang penting aku usahakan nabung sebisa aku gitu, karena kan aku belum punya rumah. Aku dan suami pelan-pelan ngumpulin uang buat bangun rumah supaya kita bisa hidup mandiri. Untuk budgeting kali ini aku agak beda karena aku jarang gambar, paling aku tempelin stiker aja supaya lebih lucu dan lebih hidup aja gambarnya. Karena aku juga gak terlalu jago gambar, jadi aku tempel stiker-stiker aja biar lebih lucu dan lebih enak dilihat. Oh iya, aku juga benar-benar ketagihan banget buat budgeting karena lebih tertata aja gitu. Yang biasanya aku ada uang di ATM aku pakai buat beli ini, beli itu, tapi semenjak aku kenal budgeting kayak lebih, bukan nahan ya, lebih ke kayak hal mana nih yang harus didahulukan gitu, dan lebih ke keinginan untuk bisa nabung, walaupun gak banyak tapi aku wajib nabung dalam 1 bulan sekali. Oke, notice lagi, sebenarnya ini hal privacy ya, tapi aku sebelum memutuskan untuk jadi content creator atau untuk sharing bagaimana caranya aku mengelola keuangan, aku udah izin ke suami, dan suami dukung apapun yang aku lakuin selama itu bermanfaat bagi orang lain. Lanjut ke variable expense atau pengeluaran lain-lain yang biasa kita pakai buat kebutuhan ya teman-teman. Dan untuk kategori pengeluarannya di sini aku nggak terlalu banyak, yang benar-benar aku keluarkan aja setiap bulannya, itu aku catat. Dan dananya agak lebih berbeda dari sebelumnya. Ada dana yang aku kurangin karena menyesuaikan dengan gaji yang aku tulis ya teman-teman, biar lebih
efisien aja gitu. Di sini aku juga gambar cake atau kue. Ya sebisa aku aja ya teman-teman, biar gambarnya itu nggak terlalu polos-polos banget. Seperti biasa tema budgeting kali ini lebih ke pastel, warna-warna pastel, jadi lebih enak aja gitu lah buat dilihat. Dan aku juga gambar sebisa aku supaya tema budgetingnya nggak terlalu monoton dan sepi-sepi banget. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga nggak bisa gambar atau belum jago gambar, kalian bisa beli stiker kayak aku, jadi tinggal tempel-tempel aja. Untuk kategori variable expenses ini aku dikategorikan ada 4 kolom, yaitu kategori pengeluaran, terus budget, ada aktual, dan yang terakhir itu aku tulis ada selisih. Di sini fungsinya supaya kita tahu nih setiap bulannya budget mana yang harus kita tambah dan budget mana yang harus kita kurangi. Makanya di sini ada budget yang aku kurangin supaya aku bisa evaluasi lagi. Oke, di sini aku garisin dulu biar rapi. Sebenarnya nggak digarisin juga nggak apa-apa, tapi biar kelihatannya enak aja aku garisin di sini. Oke, di sini kita mulai tulisin aja kebutuhan apa aja selama sebulan. Yang pertama, aku tulis ada belanja bulanan. Di sini aku poskan sebanyak 400.000. Dan yang kedua ada untuk makan atau masak ya, karena suami aku lebih suka bawa bekal, jadi aku harus masak pagi-pagi buat bekal suami. Yang ketiga ada gas dan sampah. Di sini aku alokasikan 50.000, nggak berubah. Dan ada pegangan istri untuk aku sendiri 400.000, ini untuk di tempat kerja kalau misalnya aku nggak bawa makan atau ada kebutuhan lain. Dan ada transport BBM, di sini transport untuk aku sendiri ya, BBM aku, karena suami kan udah pegang uang, jadi tinggal beliau atur-atur aja. Yang terakhir ada jajan 100.000, ini kalau misalnya aku lagi keluar sama suami, lagi jajan di luar gitu maksudnya, jadi ada dana yang aku pakai untuk jajan. Dan ada kategori transfer fee atau dana yang aku pakai secara transfer atau via ATM. Dan di sampingnya juga ada kolom budgetnya. Ini biasanya di setiap awal bulan habis gajian aku langsung transferin biaya yang memang lewat ATM, jadi tenang aja gitu kalau misalnya udah ditransfer. Yang pertama ada listrik. Di sini aku budgetin 300.000. Nah biasanya awal bulan nih aku langsung beli listrik via ATM buat listrik rumah, itu sebesar 300.000. Yang kedua ada suplemen atau obat-obatan 100.000. Nanti juga mungkin beli masker aku pakai dana suplemen ya. Dan untuk skincare 300.000. Di sini skincare agak lumayan karena aku pakainya berdua sama suami. Sebenarnya sih agak irit ya beli pakai berdua. Dan terakhir ada kuota. Di sini aku budgetin 100.000. Dan total keseluruhannya 800.000. Ini yang bakalan aku transfer. Lanjut, di sini aku tulis sinking fund. Mungkin untuk bulan ini aku nggak banyak isi sinking fund karena menyesuaikan dari gaji yang aku punya ya teman-teman. Dan yang paling penting di sini aku isi ke kondangan dulu, yaitu sebesar 100.000, karena di awal bulan Agustus aku ada keutangan kondangan sebesar 100.000, jadi aku langsung alokasikan dananya 100.000. Untuk sinking fund kondangan yang sebelumnya ada, cuma aku tetap taruh buat kondangan-kondangan yang kecil-kecil. Lanjut ada quality time 100.000. Jadi biasanya kan keluarga suami suka ngajak makan gitu, kadang suka patungan. Jadi kalau misalnya aku udah ada dananya kan lebih enak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada acara jalan atau makan di luar, aku bisa ambil dari dana quality time. Dan yang terakhir ada pajak, aku isi 50.000. Untuk sinking fund pajak juga aku mulai dari awal karena dana yang kemarin sudah terkumpul aku pakai buat servis kendaraan. Salah satu keunggulan sinking fund juga seperti itu ya teman-teman, walaupun kita tujuannya untuk apa tapi akhirnya kepakai untuk yang lain, yang terpenting kita masih ada dana yang bisa kita pakai. Jadi lebih tenang di saat ada keadaan urgent, kita masih bisa pakai dana yang kita punya.
Aku udah selesai buat budgetingnya, buat rincian budget planner bulan Agustus 2022. Oh ya teman-teman, jangan lihat nominalnya ya, tapi lihat bagaimana caranya kita menyusun keuangan. Mungkin buat sebagian orang yang masih sat-sat buat gunain dana agak repot ya, ngelihat dikit-dikit dicatat atau dikit-dikit ditulis gitu. Tapi memang seperti ini supaya kita bisa tahu kemana larinya uang kita. Dan sebagai pemanis di sini aku pakai washi tape gingham pink biar lebih manis aja dilihat, dan sebagai pembatas juga antara variable expense cash sama yang transfer. Oh ya teman-teman, aku minta maaf kalau misalnya dari awal sampai akhir ada pengucapan aku yang kurang mengenakan atau ada cara baca aku yang salah. Semoga teman-teman bisa berpikir dengan positif dan terbuka dari setiap postingan yang aku share. Dan jangan lupa selalu tinggalkan komentar baik di setiap postingan yang aku share supaya aku lebih giat lagi buat upload video. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.